Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM dipimpin doa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dalam hati mulai. Doa selesai. Ada yang nggak berangkat hari ini? Ya. Siapa yang nggak berangkat? Pak Yaki. Oke, Pak Yaki. Kenapa Pak Yaki? Apa? Pak Alfa. Sudah nggak apa-apa. Oke, kalau kita memulai pembelajaran hari ini ya. Pembelajaran hari ini tentang pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Nah, di sini tujuan pembelajaran ini adalah untuk memahami kecerdasan artifisial. Lalu yang kedua ada mengoperasikan AI generatif secara dasar. Lalu yang ketiga ada mengimplementasikan kolaborasi dengan AI untuk menghasilkan sesuatu. Nah, sebelumnya ada pertanyaan pematik, yaitu apa yang kalian ketahui tentang AI atau kecerdasan artifisial? Pernahkah kalian menggunakannya? Ada yang pernah menggunakan AI? Menggunakan AI untuk apa? AI apa yang pernah digunakan? Untuk apa? Cari jawaban apa? Jawaban tugas ya. Kita untuk sebelumnya ini kita mengetahui dulu apa itu AI atau pengertian dari AI. Yaitu kecerdasan artifisial adalah kemampuan sebuah mesin atau sistem komputer untuk meniru kecerdasan manusia seperti berpikir, belajar, dan memecahkan masalah. Dengan AI, komputer bisa melakukan pekerjaan yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia seperti mengenali suara, memahami bahasa, membuat gambar, atau memberikan rekomendasi. Tapi itu semua itu bisa dikerjakan oleh AI. Biasanya kan dikerjakan oleh manusia, tapi sekarang bisa lebih mudah untuk menggunakan AI. Lalu di sini ada tujuan utama artificial intelligence itu dibuat. Pertama, untuk otomatisasi tugas, yaitu membantu manusia menyelesaikan pekerjaan berulang dengan cepat dan akurat. Contohnya tadi ya, untuk mengerjakan tugas itu bisa dengan AI saja. Dalam hitungan detik, dalam hitungan menit itu sudah langsung terbuat. Lalu yang kedua adalah mengambil keputusan cerdas. AI menganalisis data dalam jumlah besar dan memberikan rekomendasi terbaik. Jadi kalau misalkan kalian mau mencari sesuatu atau menganalisis ide atau mencari ide gitu, dengan bantuan AI kita dapat menghasilkan rekomendasi terbaik dari AI. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Tadi AI itu bisa menghasilkan output yang lebih cepat. Jadi bisa menghasilkan dalam hitungan detik atau menit. Yang biasanya dilakukan butuh sejam, 2 jam, jadi bisa dilakukan dengan efisiensi waktu. Lalu yang keempat ada inovasi dan kreativitas. Dengan AI menghasilkan ide, konten, dan solusi baru yang sebelumnya sulit dilakukan manusia itu sendiri. Jadi yang biasanya dilakukan agak membutuhkan waktu yang lebih lama, sekarang bisa dilakukan dengan hitungan menit atau detik. Lalu di sini adalah, tapi AI itu diciptakan bukan untuk menggantikan manusia, melainkan mendukung dan melengkapi kemampuan manusia agar bisa bekerja lebih efektif, kreatif, dan produktif. Ya, bukan untuk menggantikan manusia, karena AI itu sendiri pun masih membutuhkan manusia.
Contohnya adalah untuk memberikan perintah kepada AI. Lalu di sini ada tes kemampuan awal. Untuk tes kemampuan awal, Ibu akan membagikan kertas ke kalian untuk kita tes kemampuan awal terlebih dahulu. Oke, sudah? Oke, Ibu minta kalian membuat hati. Membuat hati. Boleh hatinya 2, hatinya 1, boleh. Membuat hati. Ibu minta kalian membuat hati. Sudah? Belum? Sudah? Oke. Ibu meminta kalian membuat mata. Bebas. Matanya boleh 1, boleh 2. 3 sih. Ya 3 boleh. Bebas, yang penting mata. Buat mata. Sudah? Oke. Lanjut. Bikin sayap. Gue minta kalian bikin sayap. Bikin sayap. Sudah? Belum. Sudah bikin sayap? Belum. Belum. Oke, sudah? Oke, Ibu mau kalian membuat ekor. Ya, terserah di mana aja. Ekor, bikin ekor. Bikin ekor. Oke, sudah? Coba perlihatkan hasilnya. Coba angkat ke atas hasilnya. Hasilnya bikin apa? Bikin merpati. Anomali. Oke, itu bikin merpati. Oke, bikin. Anomali. Itu bikin merpati. Oke. Itu apa bikin? Oke, sebenarnya kalian tahu Ibu mau bikin apa? Ya, Ibu pengen kalian sebenarnya membuat ayam. Tapi ternyata kalian bikinnya ada yang bikin merpati. Ya, tadi Ibu lihat itu si Radit bikinnya merpati gitu. Karena Ibu pengennya bikinnya ayam gitu. Tapi tadi perintahnya juga nggak jelas ya. Ya, makanya jadinya hasilnya berbeda-beda. Ada yang bikinnya cuma matanya aja, mata bentuk lompe. Oke, nggak apa-apa. Karena ini berkaitan dengan konsep kita yang akan kita lanjutkan, yaitu di konsep prompt, yaitu perintah. Sama AI juga ada untuk perintahnya gitu. Oke, nggak kondusif? Nggak kondusif? Nggak kondusif, oke. Boleh kalian berdiri terlebih dahulu. Berdiri dulu terlebih dahulu. Biar kita kondusif. Berdiri dulu. Ibu minta tolong berdiri. Sudah berdiri. Oke, Ibu minta adalah cluenya adalah tepuk. Jadi kalau Ibu minta adalah tepuk 1, berarti tepuk 1. Kalau Ibu bilang tepuk 2 kali. Kalau Ibu bilang tepuk 3 kali. Kalau Ibu bilang 2 berarti nggak usah tepuk. Ya, nggak usah tepuk. Benar. Ibu bilang tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 1, 2. Oke, fokus. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Sudah fokus? Kita duduk kembali. Oke, kita lanjutkan, yaitu konsep prompt. Prompt adalah perintah atau interaksi yang kita berikan ke AI agar AI tahu apa yang harus dilakukan. Semakin jelas dan detail prompt yang kita berikan, semakin baik hasil yang akan kita dapatkan. Kayak
Tapi perintahnya ibu kurang jelas, ibu nggak langsung to the point, nggak langsung jelas pengen buat apa, ya kan? Ya makanya hasilnya jadinya berbeda-beda gitu. Ya, ada yang bikin merpati tadi, ada yang bikin mata saja dalam bentuk lope, atau ada yang bikin setan, ada. Oke, nggak apa-apa, kita lanjutkan. Tadi untuk konsep prompt. Nah, jadi prompt itu perintah ya. Jadi perintah atau instruksi agar kita bisa memberikan ke AI agar AI itu bisa melakukan untuk membuat hasil atau output. Lalu kita di sini ada contoh AI dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalian sudah bisa itu ya untuk sering menggunakannya. Coba logo yang pertama itu logo apa? Iya, logo ChatGPT. Lalu yang kedua, yang ketiga, dan lain-lain ya. Ada Canva, Gemini, ada DeepSeek dan lain-lain ya. Oke, lanjut ke bagian sini. Kita contoh dulu untuk pembuatan promptnya. Untuk perintah ke AI untuk pembuatan prompt. Misal kita memasukkan perintahnya dalam bentuk membuat konten lewat AI. Kita pakai kontennya adalah ChatGPT di sini. Kita membuat suatu konten dulu. Kira-kira mau promptnya apa? Udah memakai gaun. Udah memakai gaun di taman. Kita lihat hasilnya dapat bukan seperti kuda sungguhan, karena kuda sungguhan itu nggak mungkin bentuknya seperti ini, ya kan? Jadi bentuknya lebih ke kartun, ya kan? Bentuknya lebih ke kartun ya, gitu. Karena kita tidak terlalu detail ya, tapi kita lebih detail, kan? Tidak apa? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, oke. Sudah paham? Oke, lanjut kita ke bagian sini diskusi time. Kita bentuk kelompok 4 sampai 5 orang, lalu pilih salah satu aplikasi AI generatif, bisa ChatGPT, Gemini, Canva dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah membuat karya sederhana menggunakan AI seperti poster, slide, presentasi singkat yang memakai AI atau video pendek, boleh bebas. Lalu tuliskan langkah-langkah yang kalian lakukan menunjukkan hasil karya tersebut. Lalu yang terakhir adalah siapkan hasil untuk presentasi di depan kelas. Silakan buat kelompok ya. Kelompoknya dari sini aja biar sejajar. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai di Irfan, lalu kelompok terakhir kelompok 4 dari Putra sampai ke Galih. Silakan diskusi ya, diskusi memerlukan Oke, tadi udah diskusi, sudah membuat karya. Karyanya silakan kumpulkan ke sini. Untuk karyanya silakan kumpulkan ke sini. Satu kelompok satu aja untuk mengumpulkannya. Silakan kumpulkan ke sini. Satu saja. Silakan. Kalian sudah? Belum? Sudah? Sudah? Oke, kalau sudah kita akan menentukan siapa yang akan maju terlebih dahulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan waspada bahaya di online. Tema langkah-langkah 1. Buat ChatGPT, buka ChatGPT. 2. Ketik prompt, jangan lupa format hasil PPTN. 3. Kirim ke AI. 4. Tunggu beberapa saat. AI ChatGPT, alasan agar bisa mengedukasi kepada orang lain tentang bahaya judi online. Prompt, buat desain PowerPoint untuk siswa SMK tentang bahaya judi online. Hasilnya seperti ini ya dari kelompok 4. Bagus sekali ya untuk mereka